Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, how are you guys? I hope you're fine, you're doing well right there. And welcome back to Advanced English Grammar. Untuk kali ini kita akan meneruskan perbincangan tentang adverbs ya. Bagaimana adverbs itu ada dalam suatu kalimat sesuai dengan fungsi mereka. Dan kalau di video sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang position of adverbs, bahwa dia itu bisa di tengah, di bagian belakang maupun di depan, yang kita kenal dengan front, mid, dan end position. Maka kita akan lebih bahas itu ya hari ini. Dan langsung saja kita dari position of adverbs masih kita bahas di sumber bukunya Hewings, yaitu Advanced English Grammar Book. Oke. So, di position of adverbs kita bisa lihat di sini ada 3, ada end, front, dan juga mid. Dan kita bisa lihat contohnya di end position, di sana ada quietly, kemudian in front position ada finally, sometimes, dan di mid position ada usually. Sedangkan yang slowly bisa tiga-tiganya, ada bisa di end, bisa di mid, bisa di front. Nah, sekarang kita akan mulai ke end position. So, end position itu adalah kita biasanya put adverb after an object rather than immediately after the verb. Jadi, posisi kata keterangan itu biasanya setelah object, bukan setelah kata kerja gitu ya guys. Misalnya we consider the problem briefly, maka we consider the problem briefly, bukan we consider briefly the problem. Jadi objeknya dulu, subjek, predikat, objek, baru kata keterangan. Seperti itu guys. And then if the object is very long, other positions are possible. Jadi kalau sangat panjang, maka objeknya, maka bisa dipindah kata keterangannya. Itu pengecualian aja ya guys. We considered briefly the long-term solution to the problem. So, tidak ada aturan fix atau aturan khusus, yang jelas semuanya menyesuaikan. Menyesuaikan yang ditekankan, menyesuaikan panjang pendeknya, dan sebagainya. Kemudian, we avoid putting an adverb. Tidak disarankan untuk meletakkan adverb atau kata keterangan between a main verb, di antara sebuah kata kerja utama and the following ing form or to infinitive, dan kata kerja bentuk ing yang kita sebut gerund ya, atau bentuk to infinitive setelahnya. Jadi kan kadang-kadang ada beberapa kata kerja yang diikuti dengan verb ing dan to infinitive gitu ya guys, atau dua-duanya. Nah, misalnya gitu, misalnya want to know, seperti itu. Nah, want to know, di antara want dan to know ini tidak boleh diselipkan kata adverb, begitu guys. Maka adverbnya bisa di belakang seperti he began running quickly atau he quickly began running. Begitu nggih? And then the position of an adverb can change the meaning of the sentence. Posisinya bisa mengubah makna guys. Jadi hati-hati ya. Kalau menempatkan adverb, pastikan dia sesuai dengan apa yang kalian maksudkan, begitu. Compare antara dua sentence ini, misalnya adalah I recall telling him clearly that he had won. Maka I told him clearly di sini maksudnya modifikasi telling him. Jadi memberitahunya secara jelas bahwa dia sudah memenangkan. Tapi kalau clearly di depan, I clearly recall telling him. Nah, clearly recall itu memodifikasi recall gitu. Jadi kata kerja mana yang dimodifikasi, itulah yang di dekat kata keterangan tadi gitu. Jadi pastikan posisinya tepat. And then when there is more than one adverbial in end position, kalau ada lebih dari satu adverbial di posisi ending, maka ordernya atau urutannya yang lazim adalah adverbial of manner. Jadi manner dulu, how something done, bagaimana sesuatu itu terjadi, kemudian place, tempat, dan juga time atau waktu. Baru waktu itu di belakang ya guys. So, tapi ada
kecualian. Kalau one adverbial it's much longer. Nah, ini panjang-pendeknya juga menjadi problem ya. Kalau lebih panjang, maka bisa ditempatkan di belakang. Kayak gitu. They left at 3 with a great deal of noise. Kayak gitu misalnya. Jadi ini time baru manner. Nah, maka di sini bisa sangat menyesuaikan. Kalau panjang itu digeser ke belakang. Kayak gitu guys ya. Oke. Kemudian end position di sini biasanya adalah situasi di mana adverb itu adalah adverb of place, definite frequency, dan definite time. Kayak gitu. Misalnya they live upstairs, mereka tinggal di atas, bukan they upstairs live. They upstairs live ini bukan kalimat yang bagus, dan so diingat-ingat kalau dia menceritakan tentang tempat, kemudian seberapa sering suatu kejadian terjadi, dan definite time atau waktu yang sudah jelas, maka posisinya adalah di belakang. However, adverbs of indefinite time usually go in mid position. Kalian bisa cek lagi unit 75 ya. Namun di dalam jurnalisme, di dalam berita-berita itu bisa juga guys ternyata menempatkan kata keterangan waktu di tengah. Misalnya the government yesterday announced an increase in education spending. Nah, yesterday-nya ada di tengah instead of di belakang gitu ya. Itulah tadi tentang position of adverbs part 1. Nah, di part 2 kita akan lebih mengenal bagaimana posisi di front, di mid, dan juga di end, begitu guys. Untuk front itu didominasi oleh 3 situasi itu. Yang pertama connecting adverb, dia adalah kata keterangan untuk penghubung, begitu ya. Misalnya as a result, Japan faces a crisis. Ya, itu as a result di sini ada connecting adverbs. And then time and place adverbs adalah waktu dan tempat. Misalnya tomorrow and at home, kayak gitu. Itu biasanya ada di depan. And then command and viewpoints adverbs adalah kata keterangan yang berhubungan dengan komentar atau sudut pandang tertentu dari suatu hal, misalnya presumably, apparently, and then definitely, absolutely, dan sebagainya. Dia ada di depan karena ini tentang suatu pendapat atau opini seseorang. Nah, maka posisi di depan biasanya adalah mereka yang berhubungan dengan ketiga hal ini. Namun jangan terlalu ketat juga perlakuan untuk aturan ini ya, karena ada keterangan di bawah ini bahwa other position atau posisi lainnya itu juga masih memungkinkan guys, kayak gitu. Jadi misalnya some words, beberapa kata-kata ya, beberapa kata-kata keterangan itu bisa berfungsi sebagai comment adverbs maupun adverbs of manner. Bedanya apa? Comments itu bersifat menjelaskan tentang komentar kita atau pendapat kita. Namun kalau adverbs of manner itu bagaimana sesuatu itu terjadi, ya, bagaimana kondisi atau situasi sesuatu itu terjadi, kayak gitu. As command adverbs, they usually go in front. Kalau command biasanya ada di front, ya, but can go in other positions, tapi bisa juga di posisi lainnya. Tapi kalau manner biasanya ada di end position, ya. They arrive safely, misalnya kayak gitu. Mereka datang dengan selamat. Mereka telah tiba dengan selamat. Jadi di belakang itu ya, itu manner. Nah, kalau di depan itu biasanya yang comments begitu. Terus untuk yang di mid di sini adalah degree adverb. Misalnya yang kemarin kita pelajari ya di gradable dan non-gradable adjective, ada almost, hardly, nearly, quite, rather, dan scarcely. Ini adalah degree adverbs guys. Ya, and then adverbs which indicate the order events juga ada di tengah, seperti first, last, dan next. Ada juga second, third, dan sebagainya. Itu adalah urutan peristiwa, begitu. Oke, so bisa di tengah seperti I first met her in 1997, kayak gitu. And then we don't usually put this in front position except to list action. Misalnya next. Add 3 spoons of sugar. Nah, ini posisinya bisa di depan karena ini adalah
semacam kronologis atau memang dia itu urutan prosedural begitu ya. Jadi harus ada di depan begitu. Nah, selanjutnya adalah adverbs of frequency which say in an indefinite way how often something happens. Jadi kayak tidak spesifik ya. Tapi memang ini adverbs of frequency. Misalnya hardly ever, often, rarely, regularly. Nah, ini namanya indefinite, guys. Kalau definite itu misalnya 3 times a week, on one month, once in a month, misalnya kayak gitu, daily atau annually. Nah, ini baru definite, guys. Kalau indefinite itu belum tentu, belum ada kepastian gitu. Tapi sering, kadang-kadang. Nah, ini kan kayak nggak spesifik, makanya namanya indefinite. Makanya di sini juga termasuk yang bagian mid, guys, gitu, yang di bagian di tengah posisinya. Misalnya we hardly ever see Kaspar nowadays, he's so busy at office. Nah, hardly di sini juga merupakan adverbs of frequency. However, adverbial phrases of indefinite frequency usually go in front or end position. Ada juga yang di depan maupun di belakang. Misalnya, many occasion, from time to time, every so often, as a rule, dan sebagainya. So, lagi-lagi posisinya memang tidak selalu begitu, karena pada keadaan tertentu dia bisa saja di mana aja lokasinya. Tapi untuk kalian ingat bahwa yang namanya kata keterangan itu posisinya bisa di depan, bisa di belakang, maupun di tengah. Yang penting tahu mana yang merupakan emphasis atau penekanannya, mana yang penting banget kedudukannya, mana yang memang harus di situ kondisi situasinya, seperti itu. Oke. So, juga ada satu note di sini bahwa we rarely put long adverbials. Kita jarang menempatkan adverb yang panjang dan prepositional and noun phrase in mid position. Biasanya adverb yang panjang ini bisa di depan atau di belakang, bukan di tengah. Namun ini kondisinya adalah di tengah, guys. Misalnya she phoned home anxious for news. Ya, ini adalah keadaan yang cukup jarang begitu ya, guys. Tapi ada begitu. Ternyata ada di tengah. Long biasanya kan di belakang ya. So dia di belakang atau di depan seperti itu. Gunanya apa? Dia adalah untuk emphasis atau menekankan sesuatu. Kayak gitu, guys. Okay, so namun yang spesial di sini adalah dia ada preposition, ada for, ada with, dan ada before ya guys. Dan ini ada juga noun-nya, ada news, ada care, ada the day. Makanya ini tuh sesuatu yang aneh kok ada di belakang gitu kan, atau di tengah, karena biasanya itu ada biasanya ada di tengah. Kenapa ada di belakang maupun di depan? Ya karena emphasisnya, sesuatu yang ditekankan di situ, terletak di maknanya gitu. Oke, tergantung di maknanya. Oke, let's continue tentang adverb of place, direction, indefinite frequency, and time. Ini tentang kata keterangan tempat, arah, kemudian frekuensi yang tidak menentu atau indefinite frequency, dan waktu, guys. Nah, yang pertama yang A adalah tempat dan direction. Place dan direction ini hubungannya sama preposition, guys. Jadi usually go in end position. Biasanya mereka ada di bagian belakang, but we can put them in front position to emphasize the location. Tapi bisa juga di depan kalau yang ditekankan apa lokasinya, guys, gitu. Nah, so the efeknya may also be to highlight what comes at the end. Jadi kayak dia tuh pengen meng-highlight sesuatu, makanya dia tergantung banget apa yang mereka maksudkan dengan posisinya atau lokasi mereka. So, for example, the money was eventually found under the floorboards. Misalnya itu, under the floorboards ini di belakang. Tapi kalau yang di kalimat bawahnya, under the floorboards they found a suitcase, misalnya kayak gitu. So, di bawah floorboards atau papan lantai mereka menemukan koper, misalnya kayak gitu.
Nah, kalau di yang ini next to the bookshelf ini kasusnya adalah tidak ada kata kerjanya guys, gitu. Maka adverb-nya dulu di depan, kemudian kata linking verb atau was atau auxiliary, kemudian baru subject, begitu guys, ya. Itu versi formalnya kayak gitu. Next to the bookshelf was a fireplace. Jadi kita mau cerita di dekat rak buku itu adalah perapian gitu. So yang ditekankan lagi-lagi di sini adalah bookshelf-nya atau next to the bookshelf-nya. Makanya dia ada di depan. Alright. Jadi ini kondisinya ketika kata keterangan menjadi seolah-olah menjadi subjek di sini guys, karena di sana tidak ada subjek, tidak ada Tony, tidak ada what, sesuatu gitu. Oke, lanjut. Yang B adalah when we put certain adverbs of time, ya kalau kita menentukan, kita memposisikan kata keterangan waktu di posisi depan, the subject must come after the auxiliary verb or a main verb be. Jadi ini ada inversion namanya. Inversion itu adalah pembalikan posisi. Jadi kayak tuker posisi gitu. Apa yang tuker posisi? Perhatikan kata would sama he. Jadi would kan sebenarnya auxiliary guys. Nah he-nya itu harusnya kan subjeknya dulu. Selama ini kan kita taunya kayak gitu. Tapi ini diputer, would-nya di depan menggantikan posisinya he, kayak gitu loh. Nah, kemudian yang paling depan adalah adverb atau kata keterangan. At no time would he admit that his team played badly. Gitu. Tak lama kemudian dia akan mengakui bahwa timnya mainnya jelek, kayak gitu. Not once was he at home when I phoned. Nggak cuma sesekali bahwa dia di rumah ketika aku nelfon, kayak gitu. If the main verb is not be, kalau kata utamanya bukan be dan nggak ada auxiliary, kita pakai do. Although inversion is not necessary in this case, meskipun inversion tidak perlu di sini. Maka kalimatnya menjadi only later did she realize how much damage had been caused. Kayak gitu. So, perhatikan di situ ada inversion, meskipun did di situ ya ada did, only later did, not once was, at no time would. Nah, ada juga struktur seperti ini. It's good if you know this kind of structure exists in the world, okay? And then, so adverb seperti ini itu termasuk adverb yang mengandung negative time, guys, atau apa namanya, dia kayak mengisyaratkan waktu yang negatif gitu loh, misalnya at no time, hampir nggak pernah, atau hampir apa namanya, at no time ini bisa dicek ya nanti. At no time itu artinya maknanya apa ya, siapa tahu saya salah ya. So at no time, hardly ever itu nggak pernah gitu kan. And then what, not once, nggak sesekali, only later, rarely, dan seldom ya. Not also we can put first, next, now, and then in front position with the verb come. Then come a voice, nah misalnya kayak gitu. Then came a voice that I know. Then a voice came that I know. Kayak gitu ya. So bisa langsung kata kerja setelah adverb atau kata keterangan. Sedangkan adverb of time ini biasanya nggak bisa ditaruh di depan, selalu dia di belakang kayak gitu. Ya, so ini udah definite. Kalau ini definite, yesterday, kemarin kan udah pasti kemarin. Kalau often, sering, itu kan nggak tahu kapan gitu kan. Terus once a week, satu kali seminggu gitu ya. Daily, hourly, monthly, nah itu harus di belakang. Tapi kalau yang yesterday, boleh yesterday-nya geser ke depan. Once a week, boleh once a week-nya ganti di depan. Tapi kalau yang monthly, hourly, pakai li kayak gini, itu ada di belakang terus gitu ya. Oke, what about degree adverbs? Nah, degree adverbs kita sudah membahasnya ya di video sebelumnya.
So, degree adverb itu yang untuk memberikan level pada suatu kondisi atau kualitas adjective, misalnya extremely, really, kemudian slightly, atau yang lain-lainnya, ya bisa disimak sendiri di situ. Focus adverbs, draw attention. Ini perbedaan antara keduanya ya. Degree adverb itu yang memberikan degree tadi, sedangkan focus adverb itu adalah meng-highlight atau memperhatikan the most important part, fokusnya dari apa yang sedang kita bicarakan. Kayak gitu, guys. So, some makes what we say more specific. Kadang-kadang beberapa di antaranya membuat apa yang kita bicarakan itu jadi lebih spesifik. Misalnya especially, even, mainly, mostly, particularly, primarily. Ini adalah focus adverbs, guys, namanya. And then yang kedua adalah much dan very much. Kita juga sudah bicarakan ini tadi, bahwa dia tempatnya di depan kata kerja. Admire, appreciate, enjoy. I much enjoy your concert, misalnya kayak gitu. I much prefer to work at home rather than in the office, misalnya kayak gitu. So much yang kemudian diikuti oleh kata kerja. Sedangkan very dan to, I think you already know this ya. Very itu sangat, sedangkan to itu terlalu, gitu ya. To itu berlebihan, kalau very itu sangat, titiknya titik termasuk tingkat tinggi. What about even and only? Nah, even and only dia selalu ada di posisi tengah, but if they refer to subject, they usually come before it. Jadi kalau dia fokusnya pada subjeknya, maka dia bisa mendahului subjeknya, tergantung fokusnya ada di mana. So for example, even di sini only dulu ya. My mother has only bought some food, sorry. So di sini maknanya adalah only ada di tengah ya. Maknanya adalah she hasn't brought anything else. Ibu saya cuma bawa makanan aja. Beliau nggak bawa minum, beliau nggak bawa tikar, nggak bawa minum, barangkali snack gitu kan. Tapi kalau only-nya ada di depan, only my mother has brought some food, it means that my mother only, ibu saya doang, ibunya yang lain nggak bawa makanan, ibu saya doang yang bawa makanan, kan gitu. So beda makna. And then even di sini, Aya can even speak French, berarti bahwa selain kemampuan lainnya, Aya ternyata bisa juga ngomong bahasa Prancis gitu. Nah, yang kedua adalah even Aya can speak French. Nah, dia itu lebih kayak fokus ke Ayanya. Bahkan Aya aja bisa ngomong bahasa Prancis. Nah, gitu. So, dua-duanya punya makna yang berbeda ketika posisinya berbeda. So, itu tadi penjelasan singkat tentang degree adverb dan focus adverb. Degree adverb memberikan tingkatan kualitas, sedangkan fokus itu dia memberikan fokus atau suatu panggilan untuk memperhatikan bagian ini, kayak gitu. Jadi, untuk highlight atau menyorot bagian tertentu yang jadi fokusnya. Oke? Nah, itu tadi much, very, dan to, kemudian even, dan only. Even ya, bukan event. Kalau event itu peristiwa. Jadi dibedakan, jangan sampai salah kebalik-balik ya. Event itu bahkan, event itu peristiwa atau acara. Nah, di sini ada command adverbs, guys. Command adverbs dan viewpoint adverbs di sini. Ada command adverbs itu tentang memberikan komentar pada apa yang kita bicarakan. Kayak dia indicate how likely we think something is, gitu ya. Jadi beberapa command adverbs, yang pertama dia menyoroti atau mengindikasikan kemungkinan kita berpikir atau berpendapat terhadap sesuatu, misalnya apparently, certainly, clearly, definitely, obviously, dan sebagainya. Namun yang kedua adalah indicate our attitude, kelakuan kita atau perilaku kita, sikap kita pada sesuatu, ya, atau tentang apa yang diceritakan, misalnya astonishingly, frankly, generally, honestly, interestingly. Nah, ini kan kayak pendapat kita gitu loh, pendapat kita atau perasaan kita terhadap sesuatu, menyikapi attitude kita, sikap kita, bagaimana kita
menyikapi suatu hal, itu yang namanya attitude indication. Kemudian yang terakhir adalah show our judgment to someone's action, itu memberikan satu judgment. Ya, apakah tindakan itu tindakan yang berani, maka pakai bravely, apakah tindakan yang ceroboh, maka carelessly, apakah tindakan yang bodoh yaitu foolishly, wrongly, wisely, itu seterusnya kayak gitu. Jadi judgment pada seseorang yang melakukan action atau tindakan tertentu. Oke, itulah command adverbs ya guys. Ini bisa disimak sendiri bagaimana command dan viewpoint. Kita selanjutnya ke B. Kadang-kadang adverbs itu juga untuk menyoroti feature tertentu. Feature itu apa? Feature itu bagian dari sesuatu, ya. Untuk mengidentifikasikan feature itu. Sorry. So for example, secara finansial itu bahasa Inggrisnya adalah financially. Secara fisik, maka bahasa Inggrisnya adalah physically. Secara lingkungan, environmentally. Secara teknik, technically. Secara visual, visually. Nah, ini bahasa Indonesianya secara. Makanya ini digunakan untuk make clear, untuk memastikan sudut pandang yang kita kita bicarakan itu sudut pandang yang mana, gitu loh. Maka identifikasi fitur yang apa yang sedang dibicarakan, apakah tentang finansial atau apa begitu ya. Oke, juga bisa diganti dengan in terms of, guys. In terms of politics, ya ada kata in terms of, dari in a political perspective bisa ya, a political point of view, as far as politics is concerned. Nah, ini adalah cara lainnya untuk mengungkapkan ide tersebut. Begitu ya. Bisa juga to my knowledge, to his knowledge, pada pengetahuan saya, from my perspective, dari perspektif saya. Bisa juga in my opinion atau personally. Nah, ini cara termasuk juga mengungkapkan command adverbs atau viewpoint adverbs. Oke. Selanjutnya adalah adverbial clauses of time. Ini perbedaan antara as, when, dan while, guys. Selama ini kita taunya as, when, while itu bermakna yang sama, yaitu ketika itu. Kan begitu ya. Namun ternyata ada bedanya loh. Apa ya bedanya? Nah, nanti kita akan ketahui. Tapi sebelum ini ada persamaannya. Ya, misalnya gini, as atau when atau while Miguel was eating, the doorbell rang. Ketika Miguel sedang makan, ya, belnya berdering atau berbunyi kayak gitu. Nah, we use when, ya, kita lebih suka menggunakan when, bukan as atau while, itu ketika kita akan memperkenalkan atau membawa klausa yang kita bicarakan, gitu. Ada dua situasi di sini. Yang pertama adalah an event that takes place at the same time as some longer event. Jadi ada dua event, yang satunya itu lebih lama prosesnya, yang satunya enggak. Maka kita pakai when. They were playing in the garden when they heard a scream. Mereka sedang bermain di taman, di kebun ketika mereka mendengar sebuah teriakan. Kemudian situasi kedua adalah the circumstances in which the event in the main clause happens. Jadi keadaan atau situasi kapan peristiwa yang menjadi klausa utama itu terjadi. Misalnya, when they are fully grown, the snakes can be over 2 meters long. Nah, klausa utamanya adalah the snake atau these snakes can be over 2 meters long. Oke, nah circumstances-nya pakai when. Kondisinya pakai when. Kapan itu? When they are fully grown. Ketika mereka sudah tumbuh besar, cukup tumbuh kayak gitu ya. Itu adalah circumstances-nya, dan dua kondisi ini mereka lebih suka when daripada as atau while. Sedangkan when di bawahnya itu we also use when to mean every time. Every time maksudnya kapan aja gitu ya. I still feel tired when I wake up in the morning. Ketika waktu aku bangun, aku masih merasa capek gitu. Jadi every time, setiap kali.
Misalnya lagi, his mother called him Robbie when he was a baby. Juga ini dipakai untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, ada juga when, pemakaiannya cukup banyak ya ternyata. When juga dipakai ketika one event happens immediately after another. Ketika satu peristiwa terjadi ya sesegera setelah yang lainnya. Terutama ketika satu event itu adalah penyebab terjadinya event lainnya. Misalnya gini, you'll see my house on the right when you cross the bridge. Kamu akan melihat rumahku di sebelah kanan ketika kamu menyeberang jembatan. Itu. Terus lagi, when the lights went out, I lit some candles. Ketika lampunya mati, lalu aku menyalakan lilin. Nah, in the first sentence, di kalimat yang pertama, as atau while would suggest during the time that. Kalau pakai as atau while, makanya you'll see my house on the right as you cross the bridge. Nah, ini kurang tepat karena semestinya ada continuous di situ atau ada sesuatu yang sedang berlangsung. So, kalimatnya akan menjadi seperti ini. You'll see my house on the right as atau while you were crossing the bridge. Kayak gitu. Itu lebih cocok untuk yang pakainya while atau as karena dia dua kejadian yang berlangsung pada waktu yang sama, guys. Gitu. Ketika kamu sedang ketika kamu sedang menyeberangi jembatan, maka kamu akan lihat rumahku di sebelah kanan gitu loh. Nah, sedangkan kalau pakai when, maka ini adalah satu sebab dan akibat. Bedanya seperti itu. Jadi nggak harus bentuknya crossing kalau pakai when gitu loh. Tapi kalau di second sentence atau di kalimat kedua, as atau while would be very unlikely. Nggak mungkin pakai as atau while. Kenapa? Karena lights usually go out instantaneously atau biasanya kan lights kan langsung aja padam gitu kan. Lampunya padam. Jadi nggak langsung is going out atau is going out. Jadi kayak padam perlahan-lahan, enggak kan padam kan gitu aja kan. Nah, ketika cahayanya padam, lalu baru nyumet lilin atau baru nyalain lilin kan gitu. Nggak mungkin kamu ketika cahayanya sedang padam, lalu saya menyalakan lilin kan enggak gitu loh. Jadi satu kejadian berakhir, disusul kejadian yang lain, maka di sini dalam konteks ini when lebih cocok kayak gitu. Namun as juga ada gunanya, guys. As ini ternyata digunakan ketika one thing change, another thing changes at the same time. Ketika ada satu perubahan, maka ada kejadian lain yang berubah pada waktu yang sama. Misalnya, as the cheese matures, pada saat kejunya matang atau mematang, its flavor improves. Rasanya akan meningkat gitu, atau flavornya akan meningkat. Jadi nggak pakai when kalau ini, karena dua-duanya berlangsung bersamaan gitu loh, berubah bersamaan kayak gitu. Terus we can use while particularly with a continuous tense. Jadi while ini selagi gitu. Selagi kejunya sedang matang, maka lebih tepatnya pakai while the cheese is maturing kayak gitu. And then we prefer while or as daripada when ya. Selanjutnya kita lebih suka pakai while atau as ketika untuk membicarakan two longer action, dua aksi atau dua aktivitas yang agak lama atau yang lama terjadi at the same time, terjadi pada waktu yang sama, although while is more common than as in informal speech. Meskipun while itu lebih umum digunakan daripada as di dalam ujaran non formal kayak gitu. I went shopping while Liam cleaned the house. Nah, ini kan dua aktivitas yang sama-sama berdurasi gitu, guys. So, dia pakainya while atau as juga boleh. We use while or when. Nah, kita nggak suka pakai as, kita boleh pakai while atau when untuk avoid ambiguity atau menghindari ambigu, karena kadang-kadang as itu bermakna because atau karena
gitu guys. So daripada nanti membingungkan apakah ini artinya karena atau artinya ketika, maka mereka lebih menghindarinya dan memilih while atau when, begitu ya guys. Karena as ini maknanya juga bisa because, selain because, as ini juga bermakna sebagai, jadi bisa kadang-kadang membingungkan. Before, after, dan until kalian sudah sangat akrab dengan ini, saya tidak akan menjelaskan lagi. Before itu sebelum, after sesudah, dan until itu hingga atau sampai. Hardly, no sooner, dan scarcely di sini adalah when we say that one event immediately happen after another. Jadi segera setelah yang lain ya, maka kita pakai hardly, no sooner, atau scarcely. Setelah hardly dan scarcely, klausa kedua begins with when or before, sedangkan setelah no sooner biasanya disusul dengan then dan when. Misalnya, the concert had hardly begun before all the lights went out. Begitu. And then I had no sooner lit the barbecue than it started to rain. Gitu. Jadi ketika suatu event happened immediately after another. Jadi berlangsung sesegera mungkin atau terjadi segera setelah event lainnya. Itu susul menyusul gitu ya guys. Alright, itu tadi tentang apa? Tentang adverbial clauses of time. Berlangsungnya suatu kegiatan atau peristiwa. And then what's next is giving reason as, because, for, and with. I guess ini adalah pembahasan yang agak panjang. Kita akan bahas insya Allah di video selanjutnya. Thank you very much. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.